Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di AW Channel. Nah, AW Channel yang membahas tentang seputar pinjol dan sebagainya. Di sini saya akan membahas yaitu resiko dan solusi saat teman-teman gagal bayar atau gagal pinjol ilegal, terutama di akun laku. Nah, di sini saya akan tegaskan bahwa banyak resiko yang bisa teman-teman tanggung ketika teman-teman gagal bayar akun laku. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih terjerat hutang di akun laku atau berencana ingin menggalbay, inilah saya paparkan yaitu resiko jika teman-teman menggalbay akun laku. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Di sini ada 6 resiko yang kalian harus tanggung ya teman-teman. Oke, yang pertama tentu saja yaitu teman-teman bisa mendapatkan teror lewat media komunikasi atau lewat SMS, WA dan sebagainya. Dan hal ini mungkin seperti hal yang sudah biasa ya. Yang namanya teror pasti sudah ada jika teman-teman itu menggalbay suatu pinjol. Nih di sini pertama itulah teman-teman akan mendapatkan teror, hampir tiap hari pasti akan diteror. Nah, untuk yang kedua, teman-teman akan didatangi debt collector ke rumah ya. Nah, sebenarnya debt collector datang ke rumah itu nggak masalah ya, karena mereka sendiri itu memang tugasnya untuk menagih hutang. Tapi teman-teman di sini yang harus teman-teman ketahui solusinya, jika ada debt collector, teman-teman harus punya wawasan tentang pinjol ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendebat mereka supaya teman-teman tidak membayar, alias teman-teman di sini belum punya uang. Jadi teman-teman harus siapkan alasannya, itu nggak masalah didatangi. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman akan masuk ke daftar hitam dari perbankan, yaitu teman-teman akan di blacklist di OJK teman-teman. Nah, resikonya ini yaitu teman-teman di masa mendatang tidak bisa meminjam di pinjaman bank konvensional, melakukan kredit, pembelian kredit motor, mobil itu nggak bisa, atau KPR itu nggak bisa teman-teman. Nah, solusinya teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya. Di sana sudah dijelaskan bagaimana menghapus daftar hitam alias memutihkan daftar hitam di OJK. Teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya. Nah, untuk yang keempat teman-teman di sini teman-teman akan dikenakan denda telat pembayaran. Nah, ini resikonya yang berikutnya. Nah, tapi ini teman-teman tidak perlu khawatir. Jika teman-teman udah di blacklist di OJK, teman-teman otomatis lunas, tidak perlu membayar denda ataupun membayar tagihan selanjutnya karena teman-teman sudah di blacklist. Artinya resiko blacklist yaitu resiko juga nggak usah perlu dibayar, alias nggak perlu membayar hutang selanjutnya. Itulah solusinya. Nah, yang selanjutnya, kredit skor dari aplikasi menurun. Nah, seperti rating teman-teman. Jadi rating teman-teman di aplikasi akun laku itu akan menurun atau hilang. Nah, teman-teman bisa melihatnya di aplikasi akun laku. Biasanya limit kredit teman-teman akan turun atau bahkan dihilangkan. Tapi itu nggak masalah karena kita sudah gagal bayar, artinya kita sudah menghapus aplikasinya. Jadi itu tidak perlu kita permasalahkan. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, ini yang paling parah, nomor 6 ya, paling ditakutkan semua kreditor atau peminjam di pinjol ya teman-teman, yaitu proses ke jalur hukum. Ini yang teman-teman takutkan, teman-teman akan dituntut ke jalur hukum. Padahal teman-teman yang namanya utang piutang itu di undang-undang itu tidak bisa dihukum, alias ini hukum perdata. Jadi tidak ada yang namanya pidananya, tidak ada namanya hukuman penjara. Sekali lagi, tidak ada yang dipenjara karena pinjol teman-teman. Ini ya paling parahnya yaitu teman-teman di sidang, tapi itu jarang sekali teman-teman, karena persidangan itu juga butuh biaya dan juga banyak hal-hal yang lebih besar, kasusnya lebih besar seperti triliunan, miliaran rupiah. Dan kalau pinjol paling itu hal-hal cuma berapa, paling 100 juta 200 juta itu paling tinggi lah ya. Jadi untuk di yang keenam ini memang paling ditakutkan dari semua kreditor, tapi itu paling jarang sekali dan mungkin gak akan pernah teman-teman, karena sesuai menurut undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia menyebut bahwa utang piutang adalah ranah perdata, karena peminjam tidak bisa menyamar, tidak
akan dipidana alias tidak dipenjara. Itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu takut jika teman-teman mau diancam sekalipun dipenjara, teman-teman itu tidak bisa. Nah, jika teman-teman didatangi DC dan itu sudah pengancaman, penindasan, itu teman-teman bisa lapor ke polisi. Polsek langsung saja teman-teman rekam bagaimana kejadiannya, lapor ke polisi karena sudah termasuk pengancaman. Jadi itulah 6 resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Oke, mudah-mudahan berguna ya teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman diteror terus-terusan, teman-teman bisa mengganti nomor HP teman-teman. Ingat, teman-teman mendaftar dengan nomor HP yang baru ya, baru beli, jadi bukan nomor HP utama. Itulah kuncinya. Jika teman-teman galbay, teman-teman tidak akan mendapat teroran dari debt collector. Oke, itulah 6 resiko dan solusinya untuk mengatasi gagal bayar di Aku Laku. Oke, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung AW Channel. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen jika kalian berkenan. Oke, sampai jumpa. Thanks for watching.